Bacanya pada siap ya. Video dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dia lengkap Mas, Mbak. Bagaimana kabar? Ini Mas Latif sudah Alhamdulillah. ada ini. Satu kelas saja ini Mas Latif ya. Iya Pak, satu kelompok Pak. Ya, 11 orang. Baik. Bisa kita mulai saudara sekalian? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik, Bapak. Bapak. Ini Mas Latif sedang di mana nih? Masih bisa sibuk? Di rumah Pak ini bareng sama Oh, angkatan 17 yang praevaluasi. Sekarang. oh gitu ya. Matur suwun Mas, sudah didampingi kami. Sama-sama Ya. Pak. Oke, bisa kita mulai, Ge? Mari kita mulai eh, bimbingan akhir ya, sebelum ya, evaluasi RA dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baik, terima kasih Mas Latif dan saudara sekalian yang berbahagia. Insya Allah kita Senin ya akan menyelenggarakan seminar RA. Ya. Selasa Selasa, Dan Pak. Pak. oh Selasa, Alhamdulillah kalau Selasa. Berarti saya Senin free. Baik. Jika demikian masih ada waktu ini kita manfaatkan saudara sekalian. Saya yakin kalian sudah bisa ya dengan teknik yang sudah nanti akan kita siapkan. Semoga panjenengan sudah siap betul. Yang jelas jangan galau, jangan khawatir. Ada tiga prinsip yang perlu kita persiapkan terkait dengan seminar atau rancangan aktualisasi. Ya, yang pertama kesiapan mental.
Kesiapan mental ini, mental kita harus kita persiapkan, ya. Di mana mental kita siapkan agar tidak khawatir, nervous gimana ya, saya bisa enggak ya, dan sebagainya. Ini harus kita hilangkan ya. Nah, jika demikian, maka harapan kita, saudara sekalian, bisa siap untuk mempersiapkan draft ya, draft rancangan aktualisasi yang berupa PDF itu ya. Dan yang kedua PPT atau slide. Ini. Jadi 3 hal, satu kesiapan mental, yang kedua slide-nya siap, nanti harus dibikin yang wow ya. Itu untuk teknik mengecoh penguji atau evaluator. Yang kedua draftnya harus rapi, tertib, tata tulisnya, layoutnya. Jangan sampai kocar-kacir dan tidak tertib ya. Kocar-kacir, fontnya tidak rapi, ya, tidak seragam, spasinya sama, ada yang satu tengah. Kemarin saya nguji itu, waduh ya Allah. Ini jangan sampai di kelompok kita. Ini kata kunci pertama agar kita betul-betul nanti siap dan bagus. Dan penguji itu sudah melihat kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya penguji tidak akan banyak ngocar-acir lagi draft kita. Itu ya. Tuh, baik, untuk singkat waktu, saudara sekalian akan saya paparkan dulu. Model kita adalah saya share screen dulu ya. Setelah bentuk PPT dan isinya nanti akan kita sampaikan model apa yang harus disiapkan di dalamnya ya. Ya bisa dilihat ya. Baik, langsung saja. Bukan Busa Basi. Karena hari ini saya ada 2 agenda ya di kelompok ini dan seminar LA-nya ya. Bisa LA besok Rabu dan Kamis. Ini RA besok. Baik, materi kita pada siang ini adalah satu teknik pelaksanaan seminar RA, yang kedua simulasi seminar RA dan pelaksanaan atau laporan aktualisasi. Kita ada satu A dan B saja. Teknik pelaksanaan seminar RA nanti akan kita buat modelnya. Ya. Apa itu seminar? Seminar dilaksanakan secara daring berbasis ini pedoman dengan kriteria yang didapat oleh LAN RI. Ya. Seminar dihadiri siapa saja yang ada di dalam? Ada coach, ada mentor, ada penguji, peserta, dan panitia. Yakinkan nanti mentor untuk bisa ya. Di sini nanti silakan teman-teman nanti berkoordinasi dengan mentor, kira-kira urutannya seperti apa. Ini kita sesuaikan, kita yang ngalah dengan mentor karena mentor juga sibuk ya. Sehingga nanti saya bisanya jam 9, saya bisanya mentornya misalnya. Saya setengah 10, saya jam 10 misalnya. Teman-teman harap nanti tidak berurutan, harus nomor urut 1, 2, 3 sesuai dengan absensi, tapi menyesuaikan keperluan ataupun kesiapan dari mentor. Ya, ini biar nanti semua tertib bisa jalan, kita saling tahu dan saling mengerti aja. Kemudian yang kedua, alokasi waktu untuk setiap peserta. Kunci apa? Ya. Alokasi waktu setiap peserta begini nanti ya. Sebenarnya idealnya satu peserta itu 45 menit. Ya. Namun praktiknya nanti ada 4 kegiatan ini yang kita susun agar jam 12 kita sudah harus selesai. Ini kalau saya jadi moderator akan saya siapkan time ya. Saya siapkan waktu ya. Jadi melalui apa yang ada di situ nanti ada waktu ya, secara otomatis dibagi. Presentasi peserta itu nanti dari 15 menit menjadi 5 sampai 7 menit. Iya, akan dibagi seperti itu.
Kedua, testimoni mentor. Dari 5 menit menjadi 3 menit. Tanya jawab penguji dari 20 menit jadi maksimal 7 menit. Masukkan coach, kemudian nanti paling 2 menit, maksimal 3 menit juga. Begitu nanti susunannya, sehingga kira-kira dalam waktu 20 menit, harapan kita sudah selesai 1 orang. Yang perlu dipersiapkan dalam hal ini, teman-teman semuanya, presentasi panjenengan siapkan dari hasil layout di draft rancangan aktualisasinya. Yang kan PPT ya, itu harus tertata rapi, saya sampaikan tadi, untuk mengecoh penguji. Kalau jenengan kurang rapi, nanti coba carikan teman yang bisa merapikan. Wes, tidak omong ya. Agar apa tadi? Penguji itu kalau sudah lihat stylenya, slide dengan tampilannya, penampilan jenengan meyakinkan, draft RA-nya bagus, rapi, wes, seakan-akan terhipnotis. Nah, yang kedua, kalau itu jadi, slide-nya nanti bikinlah slide yang bagus. Apa slide yang bagus itu? Ambillah Canva kalau bisa yang premium, tapi yang bentuk yang presentasi. Presentasi ya, nanti akan saya tunjukkan model slide dan bagaimana kemasannya. Oke. Coach berperan sebagai moderator. Tugasnya untuk memulai dan mengakhiri seminar atau perjalanan seminar secara efektif dan efisien. Urutan para pihak dalam seminar rancangan aktualisasi sebagai berikut. Pertama, moderator membuka seminar dan menyampaikan ketentuan-ketentuan seminar. Nah, ini pembagian yang di atas tadi. Kedua, nanti moderator mempersilakan peserta menyelesaikan rancangan aktualisasi. Ya. Ketiga, moderator mempersilakan mentor menyampaikan dukungan konfirmasi rancangan aktualisasi. Ya. Ini mentor tadi penguatan ya. Yang keempat, moderator mempersilakan penguji menyampaikan masukan respon terhadap rancangan aktualisasi. Dan yang terakhir, moderator mereview dan menutup seminar dari tiap-tiap peserta. Oke, ini rancangan kegiatannya. Jadi cukup singkat, padat, dan berisi ya. Maka tidak perlu khawatir. Asal isi RA-nya jelas apa yang harus dijelaskan. Aktualisasinya, produk inovasi dari gagasan kreatif itu sudah siap. Oke, nggak perlu takut, nggak perlu risau. Yang kedua apa? Data-data terkait. Kalau itu berupa foto-foto dokumentasi, kalau video-videonya, kalau itu berupa alat antik ya, kalau itu berupa file-file lain, buatlah folder yang gampang. Jangan sampai ketika ditanyakan, mana bukti otentiknya atau bukti evidennya, oh masih di sana Pak. Nah ini jangan sampai terjadi. Oh masih di laptop yang satunya Bu. Nah ini jangan sampai terjadi. Siapkan dalam satu bentuk manajemen file, di situ disiapkan, nantinya ketika dibuka sudah semuanya siap. Baik draft, RA-nya, slide-nya, evidence atau bukti dukung yang mendasari sebagai data pendukungnya. Itu sudah siapkan dalam bentuk drive atau apa. Nah ini penting sekali. Seringkali peserta ketika diuji ditanya bukti dukungnya, tidak ada. Nah, ini saudara sekalian, contoh kisi-kisi pertanyaan untuk penguji ya, dari penguji. Ini bisa di screenshot ya, SS, monggo. Sudah? Nah, jelaskan bagaimana prosesnya sehingga Anda mendapatkan isu yang akan jawabnya apa? Ya, nanti akan dijawab dengan baik. Jangan berbelit-belit. Sampaikan saja sekilas. Apa pertanyaannya? Jawab seperti bla 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 bla. Cukup. Nggak usah muter-muter. Seakan-akan kita itu nanti akan menjadikan penguji jenuh. Penguji muak. Wah, ngapain sih ini orang? Ditanya lagi terlalu babibu yang tidak perlu dijawab. Jadinya apa? Tidak dagingnya tapi toksinnya yang keluar. Nah, contoh lain. Jelaskan apakah isu yang Anda angkat aktual, bagaimana cara menganalisis dan buktikan. Nah, bukti disertakan dan bagaimana keterangan isu terkait dengan aktualisasi. Sertakan bukti kan.
Makanya apa? Deskripsi isu. Di deskripsi isu itu harus disertakan bukti dukung. Atau ada misalnya berupa foto gambar bisa. Atau file hasil analisis dari apa rekap kegiatan atau apa bisa sertakan. Nah, kalau katakanlah misalnya ketidakdisiplinan siswa dalam ini selama ini tidak tercover dengan baik atau tidak teradministrasi. Bukti dukungnya apa? Foto misalnya di deskripsi latar belakang. Foto diambil ya, masih moncar-mancir. Nanti ini bukti ya sebelumnya. Kerajaan kita yang akan datang harus sudah tertata dengan digitalisasi. Nah ini contoh. Seperti itu ya. Jadi ada dengan jelaskan apa kualitas hasil kegiatan yang dilakukan memiliki pencapaian institusi organisasi. Nah, kalau ada pertanyaan ini sebenarnya menjawab dari apa? Di tabel deskripsi yang sudah saya sampaikan dulu. Kalau Anda sudah menguasai itu, insya Allah tahapan dan proses ini sudah terlambat dan Anda bisa menjawab semua pertanyaan. Ada kontribusi terhadap pengetahuan nilai organisasi dan berakhlak terkaitan dengan agenda 2 harus disertakan. Ini seringkali di kelompok lain ada yang satu kelas tanpa menyertakan. Ya. Dan dihitung ada berapa jumlahnya. Ini seringkali juga mereka tidak menulis. Gitu. Bahkan bisa saja narsis ya. Tidak ada sama sekali suruh Pak dihitung sendiri. Wah itu tidak elok. Nah, di presentasi ini. Tadi saya sampaikan di awal. Ya, susun slide PowerPoint dengan tulisan dan warna yang jelas tidak berlebihan. Jangan overacting. Slide yang bagus bukan banyaknya warna yang berwarna-warni, tapi cukup 2-3 warna yang berbeda, cukup 2 atau 3 saja. Jangan sampai 5 atau 7. Itu namanya kayak demo. PowerPoint bukan copy paste dari Word. Maka PowerPoint yang bagus bukan mengcopy paste atau bukan menyalin dari Word yang ada di draft RA, tapi itu diambil poin-poinnya. Power namanya juga power. Power itu kekuatan poin. Poin kekuatannya di mana? Nah, PowerPoint yang bagus berarti apa? Katanya sedikit, tapi Anda bisa menjelaskan urutannya, skenario, sistematikanya, dan sebagainya. Maka itu dipersiapkan dengan matang. Dengan bentuk apa? Latihan. Presentasi itu bentuk latihan. Nah, pastikan Anda berada di tempat dan kondisi yang kondusif untuk mengikuti seminar. Jangan sampai panjenengan mencari tempat yang sinyalnya low. Maaf Pak, sinyal saya jelek. Pak, sinyalnya tidak mencakupi ini. Nah, ini jangan sampai terjadi. Harus cari tempat yang kondusif. Ya, cari tempat yang sinyalnya kuat. Silakan. Jauhkan dari teman-teman di ruang misalnya. Ada kadang mereka yang ada di dalam apa? Di dalam ruangan. Ruangan guru misalnya. Yang itu banyak. Mereka malah bercerita, berselancar, itu mengganggu suasana Zoom atau seminar RA. Jadi carilah tempat yang tenang, tidak banyak keributan, suara, dan gangguan lainnya, termasuk sinyal tadi yang utama. Pastikan perangkat dan jaringan Anda dalam kondisi yang baik. Tadi ya, tampil rapi dan percaya diri. Nah, ini perlu. Jangan sampai acak-acakan nggak rapi. Kayak tersenyum dan terselasa. Awali dengan salam dan menyapa pengunci mentor coach dan mereka. Lanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kesempatan presentasi. Perkenalkan diri dengan singkat dan jelas. Cukup di sini. Sampaikan izin Bapak atau Ibu penguji, izinkan saya perkenalkan nama bla 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 lengkap dengan gelarnya ya. Kemudian nggak usah NIP, udah terlalu panjang. Jabatan dan unit kerja itu penting. 3 itu saja cukup, lebih dari cukup ya. Setelah singkat, sampaikan materi presentasi dengan sistematis, tugas dan tidak terlalu banyak membaca.
Nah, di sini teman-teman langsung saja nanti di latar belakang setelah memperkenalkan diri, judul dan nama Anda, latar belakang mengapa. Ya, di slide itu nanti akan kita buatkan modelnya. Langsung panjenengan membuat dari latar belakang, sampaikan. Latar belakang nggak perlu panjang. Isu aktualnya apa? Mengapa Anda itu mengambil tema itu? Tidak usah, ini adalah tugas dari CPR selesai dengan perlahan. Wah, ribet. Isu yang latar belakang nanti yang terkait dengan isu yang Anda ambil dan gagasan kreatifnya seperti apa. Sekilas itu, tampilkan itu aja. Ya. Akhiri presentasi dengan katakan terima kasih. Jangan lupa ini ya. Ketika mau ditutup, terima kasih dan mohon masukan dari penguji, mentor, dan coach. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenankannya waktu. Mohon masukan dan dari penguji, mentor maupun coach. Nah ini. Kemudian setelah itu, setelah presentasi, desa mengambil posisi duduk kembali ini jika klasikal, nanti di LA-nya ya. Nah, sudah duduk, duduk. Kalau yang berdiri adiknya nggak apa-apa. Ya Mas ya, Mas Sarip, biar nggak tegang Mas. Simak dan catat komentar serta pertanyaan penguji dan jangan pernah memotong pembicaraan kecuali jika penguji meminta untuk segera menjawab pertanyaannya. Ini etikanya seperti itu ya. Jadi ketika penguji bertanya masih menanyakan klarifikasi, jangan dipotong. Oh gitu Pak, maksudnya begini bukan begitu. Kemarin saya menjumpai Pak Penguji diminta untuk mencarikan data yang relevan itu ternyata apa? Malah dia membuat alasan yang tidak perlu. Contohnya membela diri, tidak perlu. Ketika jenengan ada kesalahan, mohon maaf, mohon bimbingan, mohon arahan. Ini penting. Kecuali jenengan punya dalih yang itu kuat dan itu memang Anda yakini benar ada miskomunikasi antara penguji dengan peserta. Ibaratnya apa? Jangan terlalu mengikuti tapi juga jangan frontal. Ketika itu jaringan memang punya data relevan, terjadi mohon maaf Bapak atau Ibu, yang saya maksud adalah begini. Bukan yang seperti itu. Bukan yang ini. Tapi inilah yang saya maksud. Mohon izin kalau memang ada kekhilafan atau yang disampaikan seperti ini. Mohon petunjuknya Bapak atau Ibu. Itu enak. Jadi enggak kita kemarin saya kejar malah AU ini Mas Mbak maksudnya gimana ini. Nah, saya tanyakan malah akhirnya dia AU nah, ini yang kita penguji itu jadi muak nanti. Jadi boleh mengklarifikasi penting tapi jangan memotong ataupun membela diri secara masif meskipun itu salah. Akui gentle kalau itu terjadi salah dan tidak paham, Anda tidak bisa menjelaskan, minta petunjuk dan arahan. Ya, itu juga tidak pengaruh, malah oh berarti ini tidak bimbingan, tidak ngeyelan. Ngeyel itu boleh Pak, boleh. Tapi yang argumentatif, kan ngeyel debat usir. Jawab pertanyaan dengan tenang, to the point, dan jangan berbelit-belit jika tidak bisa jawab dengan jujur aja. Dan sesi akhir seminar ucapkan terima kasih atas masukan dan dukungan serta memohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah ini misalkan ada kalau saya ngipit mesti di akhir sebelum ditutup apa ada closing statement. Kalau saya mengatakan atau bertanya menyampaikan closing statement, ada closing statement Mas atau Mbak? Ayah Bapak, saya ucapkan sebanyak terima kasih atas masukan dan dukungan dari Bapak, mohon serta mohon maaf atas misal ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Itu ada cukup. Gitu. Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, ini boleh di screenshot juga. Jika panjenengan menginginkan nilai di atas 85, ya, itu harus 5 poin indikator ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di uraian indikator ini harus dilengkapi. Dengan item pengecekannya ini sudah ada atau belum.
Di rentang nilainya ya. Artinya apa? Kalau masing-masing ini kita lengkapi, kita akan mendapatkan nilai. Oke? Gunung. Paham? Ya. Jadi seperti ini, ada relevansi, ada gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu apa? Berarti inovasi perubahan atau produknya nanti sebenarnya apa? Untuk menjawab atau menyelesaikan isu aktual atau core isu yang sudah terpilih tadi. Nah, ini ya. Tahapan rencana kegiatan. Ini harus jelas, terurai. Semakin detail, lengkap, itu semakin bagus. Bukan semakin gambiar, berarti semakin tidak bagus. Relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Ini yang terkait dengan saya sampaikan tadi, rencana apa berakhlak di agenda 2 ya. Itu terurai jelas, ada berapa jumlahnya. Di kegiatan 1 ada berapa. Ini ada keterkaitan agenda 2 di situ. Itu ada juga di RA, sebenarnya RA yang kemarin itu tidak saya temukan. Satu kelas nggak ada itu yang membuat tabel rekap tabel agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Ini jangan sampai terjadi, teman-teman harus ada itu ya. Kemudian teknik komunikasi tadi dengan santun dan baik. Penilaian deskripsi mentor atau bus. Oke. Jadi saya cukup itu ya. Ini belum. Ini kalau nanti RA. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, saudara sekalian? Terkait dengan simulasi atau rancangan kegiatan dalam seminar nanti sudah dipahami? Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak, saya lanjutkan model pembuatan slide. Any question so far? Cukup? Baik. Tadi sudah di screenshot ya. Jadi bikin happy aja, jangan stres. Saya kasih contoh saya nanti. Oke. Bentuk slide. Mbak, itu lagi Mbak. Belum, Mbak. Nah, tujuan dia loh, diambil. Tapi ya saya mau 15 kilo, Mbak. Berkorean, Pak. Dari aku mau nomor tenang. Baik, aku raising itu. Jadi nanti untuk slide ya yang harus ada ya. Oh ini sebentar aktualisasi. Sebentar.
Oh, sebentar ya. Salah kutip saya. Hilang ternak, Mas. Oke, kira. Aku sih. Baik. Ini ke kiri. Iya, ini dia. Ini ya, slide yang harus ada. Tolong tadi dalam pembuatan slide, tolong buat atau carilah Canva modelnya presentasi. Kalau ada premium lebih bagus, kalau tidak cari yang model presentasi. Jadi nanti slide-nya akan bagus. Jika bisa, gunakan warna hijau sebagai bentuk kemenak ya, dasarnya hijau. Kalau ada, atau kalau enggak hijau yang merah boleh. Nah, slide pertama apa? Isinya cover identitas diri. Nanti akan saya pertunjukkan contoh yang sudah jadi. Slide kedua nanti isinya profil instansi unit kerja. Jadi bisa profilnya unit kerja, organisasi kan. Nah, seperti yang ada di slide itu RA, draft RA nanti terus di copy paste itu aja diambil dari sana. Kemudian yang slide ketiga profil dan tusi peserta. Ini langsung ya. Nah, slide keempat tabel USG APKL perusahaan isu terpilih. Nah, kemudian slide kelima terkait dengan deskripsi isu terpilih atau disebut dengan tadi dari core isu serta kan ada data, fakta atau penyebab dampak gagasan kreatif ya. Adanya keterkaitan agenda 3. Nah, ini nanti slide kelima. Slide keenam uraian kegiatan. Ya. Nah, di slide keenam sampai slide yang berikutnya itu tergantung ada berapa kegiatan yang panjenengan tampilkan atau ambil. Ya. Misalkan ada 7 kegiatan, berarti silahkan dibuat 7 slide 6 sampai ke tambah 7 berapa? 13 misalnya. Ini nanti uraian per kegiatan 1, 2, 3, 4 sampai ke kegiatan berikutnya. Nah, ini kegiatan kedua misalnya yang slide ke-7. Kegiatan ketiga itu 8. Kegiatan kelima, keempat itu slide ke-9. Kegiatan ke-5 misalnya itu baru di slide ke-10. Kegiatan ke-7 misalnya itu slide ke-11. Jadi jumlahnya dari 6 sampai berikutnya itu tergantung pada uraian per kegiatan yang ada. Oke? Nah, baru setelah kegiatan misalnya ada 5 ya ditambahkan berarti 5 tambah 5. Setelah deskripsi isu. Kalau ada 7 berarti 5 tambah 7. Yang penting per slide itu per satu kegiatan. Kalau ada 8, kemarin juga ada yang di kementerian lain. 8 ya ada 8 kegiatan ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan apa? Rekapitulasi kegiatan agenda 2 atau nilai-nilai dasar ASN atau tabel dalam bentuk berakhlak. Di kegiatan 1 seperti apa, kegiatan 2 apa. Ya, berakhlaknya ada berapa, itu sudah ada di situ. Oke. Nanti akan saya tunjukkan modelnya. Nah, kemudian kalau sudah jadi rekapitulasi rencana habituasi agenda 2 nanti berakhlak kegiatan 1 berorientasi pelayanan. Kegiatan 1 ada berapa jumlahnya, di kegiatan kedua ada berapa, sehingga berapa 4 sampai jumlah yang terakhir di jumlah akhirnya. Nah, di adaptif misalnya, adaptif kegiatan pertama ada berapa, kedua berapa, ketiga berapa, sampai jumlahnya terakhir berapa. Karena sampai ke kolaboratif ya.
kolaboratif di bawah itu ada kegiatan satu berapa, dua berapa sampai terakhir. Ketika dijumlah antara jumlah bawah dengan jumlah samping itu ketemunya sama. Nah, di slide berikutnya adalah rencana jadwal aktualisasi. Ini juga harus disertakan. Yang sudah ada di draft itu ya. Sesuaikan dengan minggu yang ada di rencana kegiatan. Yang ada dibagikan oleh panitia ya. Jadi jadwal tersebut. Nah, yang terakhir ucapkan bahasa terima kasih sebagai penutup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan nanti di screenshot boleh. Kalau tidak nanti di grup akan saya tampilkan ya. Saya katakan atau sampaikan. Saya kirim. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Baik. Kalau cukup saya stop share. Saya tampilkan satu lagi adalah terkait dengan contoh PowerPoint yang sudah jadi. Enggak, Pak. Iki wonten nggih sithik. Ya. Nggih. Nasi udune diganggo. Nggih. Jagung. Nah, ini contoh PowerPoint yang sudah jadi. Oke, gampil nak mantap, mampir. Pengalaman nih update teman. Iya, harus Mbak. Oh, ini tadi belum saya tutup ya. Oh, 1 kilo kan kilo. Kanan mungkin terdekat kiri. Oke. Oh, kok malah ini. Aji mati. Nah, Palan. Nah, contohnya seperti ini ya sudah jadi ya. Ini slide pertama. Ini dari Kementerian Dalam Negeri ya. Modelnya seperti ini. Judul itu berarti terkait dengan terkait dengan core issue di dalam rumusan isu ya. Rumusan core issue itu bentuknya negatif kalau di judul menjadi positif. Kebalikannya aja ya. Nah, kemudian di slide kedua ada latar belakang. Latar belakang cukup seperti ini ya, antara idealitas dengan realitas. Apa? Berarti di masalah. Masalah yang ada di core issue. Di deskripsi core issue masukkan saja ke sini. Kemudian tusi panjenengan sebagai ASN apa tusinya sesuaikan. Struktur organisasi yang ada di situ. Panjenengan berada di mana ini ya. Berikan model seperti itu. Kemudian tusi ya, jabatan panjenengan sesuai dengan regulasi yang ada terakhir misalnya. Kalau yang penyuluh atau penghulu ya sesuaikan yang Permenpan yang 2024 ya atau KMA yang 2024. Tugas di lain misalnya ada di tim kerja misalnya atau di tugas lain yang diberikan dari selain sebagai penghulu atau penyuluh atau sebagai guru misalnya, sebagai waka, sebagai waka kesiswaan dan sebagainya misalnya. Nah, baru slide berikutnya isu yang teridentifikasi atau core isunya. Jadi 3 isu virtual. Modelnya ini kalau pakai USG berarti cantumkan model USG-nya, indikator deskripsinya, kemudian di sini adalah rumusan isu terpilihnya. Oke. Nah, deskripsi isu ini sebagai bukti dukungnya apa di situ ada misalnya kinerja kita terkait dengan bukti dukung yang lain sebagai gambaran saja.
Nah, dari itu terdapat apa deskripsi isu? Apa tadi deskripsi isunya? Nah, baru dicantumkan penyebabnya, dampaknya, keterlibat dengan agenda dua misalnya, kemudian gagasan kreatifnya, ya. Oke, sudah. Misalnya mau di screenshot, monggo. Kemudian cantumkan fishbone diagramnya seperti ini. Nah, judul tadi adalah diambil dari sini. Kalau ini berupa negatif, maka di judul nanti menjadi positif. Oke. Nah, nah ini tadi saya katakan yang uraian kegiatan. Uraian kegiatan cukup ini. Uraian kegiatan satu apa? Melakukan identifikasi indikator perjalanan. Nah, apa kegiatannya? Ada tahapan. Tahapan satu, outputnya apa? Kemudian substansi agenda ini, kemudian dikontribusi tugas dan fungsinya. Nah, nanti ketika Panjenengan menyampaikan presentasi, cukup diuraian kegiatan satu melakukan identifikasi ini. Tidak perlu dijelaskan urutan tahapan kegiatannya, tapi cukup di outputnya. Berarti apa? Uraian kegiatan satu itu apa, outputnya apa. Itu saja cukup. Kan ngomong gini, Bang. Kan, Bu. Nah, demikian juga urutan kegiatan kedua. Nah, terus nanti tidak usah sampaikan melakukan penyusunan pola accounting. Nah, kemudian apa? Outputnya apa. Itu saja cukup. Kemudian di uraian kegiatan ketiga, apa? Outputnya apa. Nah, kegiatan keempat, kegiatan lima juga demikian, sama. Kemudian, nah ini rekapitulasi nilai-nilai berakhlak pada setiap kegiatan. Ini harus ada. Ini ada sebagian kelompok atau kelas yang tidak mencantumkan ini. Dan ini menjadi item penilaian. Maka sebenarnya kalau ini tidak dilakukan, nilainya akan menjadi rendah. Oke. Ini jadi nanti berakhlak, ini ya. Kemudian kegiatan satu. Di kegiatan satu presentasi pelayanan itu ada berapa? Di kegiatan keduanya ada berapa? Ketiga ada berapa? Empat berapa? Lima berapa? Jumlahkan. Jumlah pernilainya ada berapa? Sampai kepada kolaboratif itu ada berapa? Nah, ketika dihitung antara sini dan sini harus sama. Tidak harus sama. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan kemudian ada timeline aktualisasi. Ini atau eh, jadwal kegiatan ya. Cukup seperti ini ya dibuat ya, tidak terlalu harus panjang lebar. Kegiatannya apa, tanggal berapa sampai berapa, di minggu berapa sampai berapa. Itu, terima kasih. Ya. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Silakan kalau ada. Cukup? Ada nggak, Mbak, Mas? Sudah? Tidak ada yang disampaikan terkait Bapak mohon presentasi? izin, Bapak. Ya, silakan. Saya ingin menyampaikan, kemarin itu mentor saya tuh minta di slide covernya itu, cover PPT-nya ada foto dari mentor sama coachnya. Saya izin minta foto Bapak. Ya, bisa. Boleh. Itu aja sih Pak catatan dari mentor saya Pak. Ya, boleh nanti cari ini ya. Nanti dikirim ke saya ya, WA-nya. Baik Pak. Ya, nanti insya Allah saya kasih. Ada lagi? Siap, Mbak Sita. Nanti diingatkan. Ada lagi, teman-teman? Cukup terkait dengan prosesnya?
teknisnya. Kalau cukup satu atau dua peserta yang mungkin bisa menyampaikan contoh presentasi apa draft RA-nya mungkin. Silakan kalau ada. Yang siap presentasi silakan. Mbak Sita mungkin mau presentasi? Kemarin saya sudah, Pak. Oh Mungkin ya, yang lain takutnya silakan. ada Kalau yang belum, tanya. silakan. Izin Pak, Silakan Mas. menampilkan slide Pak. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sudah, monggo. Izin mempresentasikan simulasi Pak. Rancangan Oke. aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyampaian Informasi Pengumuman Kehendak Nikah di KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ya. Tuh, lanjut ke Tuh NIP saya belum ada Mas. NIP. Oh sudah ya. Oh J. ya. Udah, betul. Oke. Saya pikir yang saya. Oke. Ini Oke. ada koreksi atau bagaimana Pak? Itu sebentar, naikkan daftar isi coba. Daftar isi profil peserta profil. Nah, termasuk kemarin saya temukan juga ada yang di kelas itu tidak ada profil peserta. Ini harus ada ya. Ya, coba Mas ke bawah. Terus, ya, lanjut sudah rapi di tatanan. Oke. Di latar Pendahuluan. belakang. Ya, di latar belakang apa Mas isinya? Berapa halaman itu? Isinya Latar belakang eh, berapa halaman? kira-kira 3 halaman. Cukup 1,5 Mas, dipadatkan. Oh, ya siapa? Jangan terlalu panjang. Ye. Ya, maksimal 2 lah. Kalau nggak 1,5, 2. Siapa? Untuk tujuan, Nanti jadi ya. di situ yang penting di latar belakang itu mengapa? Nah, esensinya adalah di core isu itu tadi ditampilkan. Mengapa Anda memilih latar belakang itu kan mengapa Anda memilih core isu itu atau nanti di deskripsinya seperti apa? Itu digambarkan saja seperti itu. Jika diperlukan ada foto kondisi saat itu atau data pendukung. Kalau misalnya di KUA misalnya tadi apa jadinya tadi terkait Optimalisasi. kehendak nikah. Ya, pengumuman kehendak nikah. Nah, itu yang terjadi apa sebelumnya? Berupa data atau foto. Bisa Oh, ditampilkan di situ. Kalau ada data. Tidak foto. Itu sebagai bukti awalnya. Oke, next. Tujuan sudah disesuaikan, ya? Insya Allah. Sudah, oke. Dan C manfaat, ruang lingkup. Ya, oke. Lanjut scroll ke bawah. Dan bab 2 kaitannya dengan profil instansi dan peserta. Ya, di profil tulisan gambar tulisan gambar itu jangan kekecilan banget Mas. Bawah itu itu Oh ya. disesuaikan. Itu 12 kalau di bawahnya 12. Oh, ini Ya. 8 Pak. Kekecilan. Setidaknya 10 atau 11 nggak apa-apa. Bersama dengan yang di bawah. Jangan kekecilan dan diberi jarak. Di enter lagi 1. Yang di enter antara tulisan gambar sama yang paragraf ini Pak Ya. Terus nanti dibesarkan ya tadi itu. Ya Pak. Terus apalagi di bawahnya oke. Terus sama tabel juga sama ukuran fontnya. Ya. Visi misi, struktur organisasi. Ya. Dah, sawah cukup ya. Tuh. Profil peserta, jabatan, unjuk kerja.
Ini tupoksi Kemudian ada pakai yang Menpan RB 2019, tapi panjang Pak, nggak apa-apa Pak. ayam, nggak apa-apa. Oke. Ada regulasi yang terbaru nggak, Mas? Fungsinya? Kalau yang lengkap, yang terbaru kaitannya dengan nilai apa namanya nilai angka kredit Pak. Untuk Oh, yang TUSI jangan. masih Tidak. yang 2019. Fungsi aja. Ya, Ya, sesuai dengan Permenpan. Nah, nanti itu sebagai referensi di bawah di daftar pustaka referensi itu dicantumkan ya, ditulis siap. Permenpan RP nomor berapa. Oke. Nah, ini ditata letaknya, Mas. Ya, Nah, itu yang bawahnya kocar kasir ya, dirapikan nanti ya. oh iya Pak. Nah, ini jangan pelocat-pelocat ini. Ya, Oh ya. nanti dirapikan. Oke, next, Bapak. Nah, kita jalan jurusannya ora betul, Mas. Ini rancangan Biasanya aktualisasi, dibantu apa, Bang? deskripsi Apa? isu. Jenengan tangkap apa lho? Oh, Ada mengangkat 5 isu, Pak. Yang pertama, ini terus deskripsinya tentang pemenuhan kehendak nikah, data fakta di aplikasi SIMKAH periode Januari sampai terakhir 26 September itu ada kira-kira 355 peristiwa nikah yang mayoritas oke. didominasi seterusnya dan Nah, melek sosial. nanti jenengan langsung pada core isu. Nanti tidak perlu dijelaskan itu ya. Jadi langsung Ya. di core isu aja. Deskripsi isu sekilas saja kalau mau dijelaskan. Jadi membaca yang seperti di slide saya tadi ya. Contoh di Komdiki tadi. Nah, itu kalau sudah dibaca sekilas saja, nggak perlu menjelaskan di sini. Menjelaskan sekilas bla 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 bla. Nggak usah, ini begini sehingga ini sehingga menjadikan ini. Nah, itu nanti panjang, tidak akan selesai nanti. Namun Karena kalau ya, ya untuk yang di draft seperti ini tidak apa-apa, Pak. yang apa? Oh, nggak apa-apa. Memang kalau di draft lengkap, versi Oh, lengkapnya di sini. Dan gambarannya begini, Mas. Ketika kita berpresentasi itu, jangan semua dikeluarkan. Sehingga selesai sudah, tidak ada pertanyaan. Itu waktu. Jadi biar ditanya, pancinglah penguji itu untuk memberikan responnya, tertarik untuk bertanya. Siapkan jawaban, kemungkinan nanti buatlah jebakan di sini, nanti pertanyaan begini, oh saya jawab begini. Terus sudah gitu aja. Oke, next. dampak dan pihak yang terdampak keterkaitan isu. Terus isu selanjutnya 2, ketiga, 4, 5. Ya, Terus ini penetapan core isu ya. pakai PKL. Nah, kalau ada data terkait dengan ini, jadi kan Ya. misalnya pakai Google Form nggak kemarin? Google. Google Form atau Google Doc kemarin untuk mencantumkan core isu ini. Oh, tidak, Pak. Ya, oke. Pakai apa? Sebagai data dukung bahwa ada meneliti teknik tapisan isunya, baik menggunakan USG atau APKL itu betul-betul valid, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya formalitas membuat 3 diambil 1. Apa buktinya? Oh, ini Iya, apa ya? harus ada. Kalau kemarin nggak dibuat, berarti harusnya ini namanya asumsi, bukan real, yang disebut dengan formalitas. Kalau sudah terjadi dan penjadian tidak bisa mengkaitkan, mencarikan data itu dalam bentuk nanti tabel atau diagram, carilah bahwa itu adalah kesepakatan atau petunjuk dari mentor. Nah, sampaikan di situ. Atas petunjuk mentor, kami atau saya mengambil core isu tentang Oh, berarti antara kelima isu masih dicantumkan, kemudian atas petunjuk mental seperti itu kah bahasanya, Pak? Tanpa bisa. menggunakan metode APKL atau USG. Ya, karena jenengan kan tidak membuat data akurat. Nah, makanya tadi saya katakan di awal, dulu kenapa harus saya pakai Google Doc atau Google Form, itu untuk dilihat dari hasil itu sebagai data, bukan guessing atau asumsi. Maka untuk menutupi itu, sampaikanlah bahwa ini adalah hasil petunjuk dari mentor atau dari kesepakatan
pimpinan sehingga dapatkan core isunya begini. Itu kalau ditanya, kalau tidak nggak usah disampaikan, sudah terlanjur. Kalau saja masih jauh, tak minta jenengan buat analisis atau jenengan membuat data itu juga silakan sebagai data dukungnya. Siapa yang terkait dengan mengisi itu? Para pihak. Siapa para pihak? Ada stakeholder, ada mentor, ada teman sejawat, ada tadi stakeholder berarti ya pemakai. Misalnya ada berapa? Ada 15 orang atau 12 orang yang mengisi, ya udah, itu aja nggak apa-apa. Nanti dihitung dari 3 itu yang mendapatkan skor tertinggi siapa. Oke? Iya, Pak. Nah, nanti Kemudian, jadi iya. kalau ini sudah terjadi, harus jenengan lengkapi dengan model tadi. Dari kesepakatan atau kebijakan dari pimpinan atau untuk menganalisis core isunya. Gitu. Baru deskripsinya apa saja. Itu aja. Oke, next. Nah, Terus nah, itu, USG-nya. nah harusnya ditarik model tadi. Ada deskripsi indikatornya. Kayak yang saya tampilkan tadi kan ada deskripsi indikatornya seperti apa. Ternyata data valid. Oke, next. Gak apa-apa. Nah, upayakan jangan kepotong. Tabel itu jangan kepotong antara halaman sebelum dan sesudahnya. Ya ini kan terpotong ya. Ya, Nah, ini upayakan. Caranya apa? Kalau bisa disiasati di dalam tabel, di samping hurufnya lebih kecil, fontnya. Misalnya kalau yang lain 11, di situ buatlah 10 atau 9. Misalnya. 10 katakan, beda 1. Yang kedua apa? Buatlah di dalam tabel itu, spasinya cukup 1 saja. ya kalau spasi Oke? sudah 1. Ya, kalau 1 tinggal identify-nya di atas sehingga di bawahnya itu kadang kan ada 6, 8 dan sebagainya kan. Itu yang harus dirigidkan. Nah, di spacingnya. Oke? Ini yang terpotong yang ini, Pak. Berarti kalau 3 sama 2 kotak ini terpotong tidak masalah ya? Sebenarnya ya masalah akan lebih bagus tidak terpotong. Bagaimana caranya jenengan mensiasati? Kalau bisa, kalau penguji itu rajin, jenengan mesti kenapa ini dia harus dipotong? Ya, tapi kalau enggak ya tidak apa-apa deh. Tapi kalau bisa lebih bagus tidak terpotong. Oke, upayakan. Next. Si USG indikator. Terus berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang terpilih sebagai berikut: pemanfaatan media sosial, penyampaian informasi, pengembangan kehendak nikah dalam pemeriksaan isu belum optimalnya, dan seterusnya. Untuk analisis core isu ini, seperti ini sudah cukup, Pak, untuk narasi saja. Analisis core issue. Pemilihan core Bentuklah isunya. fishbone. Kasih fishbone. Sudah Fishbone-nya di ada? bawah. Ada. Oh ada, ya sudah. Tidak apa-apa itu tadi. Oke, nah fishbone-nya ini harus terbaca ya. Tulisannya terbaca. Dibesarkan lagi nggak apa-apa mas itu. Di gambarnya. Oh, ini PDF, Pak. Nah, coba nanti dibuat jika memungkinkan dibuat model apa Word nanti sorry dari potret dibuat landscape nggak apa-apa. Atau kalau jenengan bisa mensiasati dalam bentuk tetap potret tapi bisa terbaca tulisan yang ada di dalam tulang ikat itu. Jadi tulang ikat itu dia sekedar gambaran saja, tidak hanya ilustrasi saja, tapi bisa terbaca oleh penguji atau evaluator. Oke, next. Desain kreatif penyelesaian core isu, relevansi dengan
MP ASN Negara 3. Hanya segini, apa masih perlu dikasih narasi tambahan? Yang apa, Mas? Ini apa namanya kegiatan 5 ini, Pak? Kegiatan 5. Apa 5 itu? kegiatan. 5 kegiatan kan nanti jenengan belum mencatatkan rencana kegiatan ya, rekapitulasi kegiatan. Kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa outputnya. Ini belum dicantumkan tadi, betul? Kalau di metriknya sudah, cuma kalau Mana bentuk matriknya? narasinya Oh, ya udah cukup. Ini aja sudah yang cukup. diperkuat aja. Oh, berarti ini tidak usah ditambah narasi ke bawah. Tidak harus cukup itu tadi. Ya, yang penting ini. Nah, Ini nah itu kepotong tadi. tidak apa-apa. Ya seperti apa-apa kalau kepeksa ya seperti menang. Kalau bisa jadikan satu halaman. Nah, nanti yang berakhlak itu dihitung dari sininya. Keterkaitan dengan agenda 2. Berakhlaknya tadi. Cantum. Oke, Ya, terus Mas ke bawah. mohon izin tanya lagi, Pak. Tadi yang di Silakan. slide kan ada redaksi yang penguatan nilai organisasi itu dicoret, itu terus diganti apa tadi? Itu yang poin 7 ini, Pak. Iya. Ah, sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Makam Bung Karno. Karena itu sudah disesuaikan ya. Sudah ada perubahan, tidak harus dicantumkan. Oke, berarti itu dicoret aja nggak apa-apa. Tapi nilai apa isinya itu tentang nilai-nilai ASN berakhlak agenda 2 ini yang 7, ya, yang 7. yang Oh ya. iya ya, ini yang format ini ya. Nggak apa-apa. Yang tak pikir yang lainnya tadi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ini Nah, metrik rekapitulasi. ya betul itu. Ini Nah ini dikasih sudah deskripsi atau hanya cukup cukup, seperti ini? cukup itu aja. Nggak perlu deskripsi. Yang penting kesesuaian tadi dihitungnya ya. Di kegiatan 1 itu ada berapa di berorientasi pelayanan, kemudian ada tim, ada berapa dan sebagainya. Di Mm-mm. kegiatan 1, kegiatan 2, ketiga. Berarti ini Terus tulisan iya. merahnya itu dihitamkan, Mas. Jangan dikasih Oh, merah ya. kalau biru Biru hitam semua, Pak. boleh, hitam sama boleh, biru boleh, tapi yang jelas jangan merah. Iya, Pak, siapa? Ya, Berarti mohon izin lagi tanya metrik rekapitulasi ini angka-angka nominalnya ini disesuaikan dengan metrik ini, Pak, atau iya, bagaimana? betul, betul. Oke. Jadi ambilkan dari kegiatan ada misalnya berapa 5 kegiatan kan? Dari 5 kegiatan itu diambil berakhlaknya itu ada berapa per kegiatannya. Nanti dijumlah di belakang. Jadi rekap. Hmm. Berarti seri ya, seri antara metrik rekapitulasi dengan Iya, metrik iya, rencana aktualisasi. iya. Nah, udah timelinenya itu disesuaikan dengan jadwal ya. Ini rencana jadwal kegiatan. Sesuaikan dengan dari panitia. Di jadwal itu kita mengikuti habituasi itu tanggal berapa sampai berapa ya. Ada Tanggalnya berapa minggu. ya. Tanggalan itu adalah tanggal efektif kegiatan, Mas. Artinya ketika kita melaksanakan kegiatan ya bisa saja ada tanggal merah, berarti tidak bisa diambil. Atau minggu itu tidak dihitung. Nah, Kak, yang dihitung adalah hari kegiatan aktif pembelajaran atau aktif kerja Senin sampai Jumat itu adalah hari aktif. untuk Makanya kemarin tampilannya, mohon maaf, ah, untuk cukup, tampilannya seperti ini. Ini cukup tanggalnya 2 3 terus lompat ke pokoknya hari aktif ini, Pak. 2 3 6 7 8 tanggalnya di sini, Mas. Oh, di langsung di situ. ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, variasi. Yang penting bisa dibuat. Kalau enggak, tanggalnya tanggal sekian sampai sekian di masing-masing kegiatannya aja. Di sini hanya minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan. Oke.
Ada lagi? Sudah ini referensi. Nah, Oke, referensinya terima kasih. dicantumkan semua ya. Nah, itu bagus, sudah ada referensinya. Tinggal nanti menyesuaikan itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Izin stop share. ya, baik. Terima kasih, Mas Sarif. Ada lagi atau cukup? Satu lagi mungkin, kalau ada. Kalau tidak, kita tutup. Ya, Pak, nggih. Tuhan, Ya, silakan. bentar, Pak. Baik. Ya, izin presentasi terkait rancangan aktualisasi Sulfanuddin Tofanulisco periode 9 kelompok 53 angkatan 53 kelompok 4 presensi 37. Efektivitas pengarsipan melalui digitalisasi akte nikah di KUA Kecamatan Kesugian Kabupaten Cilacap. Bab pertama, Tabel dan bikinnya dibuat satu, Mas. gimana Pak? Kalau spasinya tabel dibuat satu. Ini aja masih ada merah. Anu belum tahu pengujinya Pak. Biarkan hitam, Mas. Nanti kan di print out kan? Nggih, nggih, nggih. Tidak, tidak di print out, sorry. Karena masih RA ya, tidak usah di print out. Nggih, nggih. Sia-sia. Penuh. Nanti di PPC aja. Oke, next. Nggih, Pak. Lanjut, ya. Bariki. Ya, dihasilkan ya. Nah, itu nanti dibikin kalau satu spasi juga nggak apa-apa. Itu satu seperempat. Bapak, Next. Nah, di pendahuluan sudah mencantumkan tadi. Mengapa Anda mengambil isu tersebut atau isu tersebut menjadi sebuah gagasan kreatif? Itu yang perlu ada. Terus, lagi-lagi. Next. Sudah mencatat itu belum, Mas? pun Pak. Sudah menyantumkan itu belum? Apa yang menarik atau mengapa Anda ngambil judul atau isu tersebut? Apa Sudah yang Pak. menarik? Ya, ya. Oke, Sudah. next. Tinggal melampirkan datanya ya. Nggih. Ini panduan teknis. Sudah. Tujuan profil instansi. Ya. Seperti tadi Mas Ane ya, Mas Sarif. Ini gini Pak, Oke, strukturnya. Oke. baik. Dicantumkan kepala-kepalanya nggak Pak? Boleh. Yang oke. Profilnya paling kayak gini Pak. Ya. Profesor Oke. bisa buat begitu boleh atau dibuat seperti tadi juga boleh Mas. Oke Pak, siap. Paling kayak gini aja lah simpel. Oke. Ya. Baik. Spasinya kalau dalam tabel buatlah spasi satu aja Mas. Ya Pak, ini 1,5. Oke. Buat satu aja. Laku terus. Oke. Next. 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 Next.
Ya, Fishbone. Nah, ini belum ada tulisan, sorry, naik Fishbone-nya. Nah, di sini ada dikasih tulisan dong. Iya, Pak. Nah, nanti disesuaikan ya, gitu aja ya. Iya, iya. Oke. Cukup? Ada di bawahnya? Ya, seperti ada kegiatan seperti itu. Oke. Yang penting cantumkan inovasi perubahannya apa. Gagasan kreatifnya menjadi sebuah isu. Iya, Pak, siap. Oke. Merah. Ya, merahnya dihilangkan, terus dihitamkan. Iya. Anu terkait jadwal ini, Pak, dibikin seperti ini atau yang rinci per hari, Pak? Cukup, Mas. Cukup kayak gini diambil per minggunya aja. Minggu, misalnya bulan Oktober ya, minggu satu apa di apa? Oh, di kegiatan satu itu 2 minggu misal, atau 1 minggu. Di kegiatan kedua 2 minggu, ketiga empat adalah 1 minggu. Dan sebagainya. Diuraikan seperti ini. Ya, Iya, ini Pak, cukup siap. mingguannya. Oke, next. Rekapnya tadi sudah belum? Ibu, Pak, Rekap nilai-nilai dasar berakhlak. itu masuk Belum? ke sini, Oh, Pak. sudah. Udah. Bawahnya tadi. Bawahnya. Turunkan, turunkan. Oh, ini Nah, nih. ya, Udah. Udah, Pak. berakhlaknya. Nah, oke, nggak apa-apa. Sekali saja. Nggak ada itu. Ya, dihitung ya, sesuaikan dengan tadi ya, isinya ya. Oke, Pak. Paling Fishbone tadi yang revisi. Sama Nah, yang kalau terakhir. diperlukan tadi profil lembaga, profil organisasi ya, boleh tambahkan gambarnya. Oke, ada lagi Mas? Cukup? Referensi sudah ada ya? Cukup, cukup. Oke, Oke, Alhamdulillah. oke. Baik, terima kasih. Tinggal slide-nya ya. Oke, Pak. Siap. Nanti buat malam. Oke. Jangan lupa, promnya adalah presentasi ya. Slide presentasi. Akan muncul. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Terima Saudara kasih. sekalian. Oke. Cukup ya. Ya, Selamat Pak. berkarya. Nanti ikuti petunjuk dari panitia apa yang harus dilakukan ya. Kapan untuk upload terakhir, ikuti pada petunjuk. Cukup, teman-teman? Ya, kalau tidak ada yang disampaikan, saya sampaikan kepada Mas Latif. Silakan Mas Latif, jika ada informasi yang perlu ditampilkan, monggo. Wonten betul Mas Latif? Tidak ada ini kayaknya ya. Baik, terima kasih dari saya. Aduh ya Allah, mohon maaf saya masih pakai. Ya Allah, maaf saya lupa mengganti backgroundnya. Baik, terima kasih ya. Saya nggak tersengaja. Oke, terima kasih. Mohon izin, live ya. Sukses selalu. Dan jangan lupa untuk tadi membuat yang terbaik. Bikinlah pemuji tidak berkutik karena melihat penampilan Anda yang keren. Ya. Yang terakhir, buat latihan. Sebelum ini jadikan membuat latihan ya. Bagaimana presentasi. Kalau 7 menit, 7 menit, sampaikan tadi hal-hal penting. Nanti sehingga Anda tidak kaku ketika sudah. Baik, terima kasih. Dari saya mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Matur kasih, nuwun, Pak. Bapak. Sama-sama, Sehat-sehat Ge. selalu. Amin, Ge. Sampai ketemu nanti Selasa ya, insya Allah ya. Izin live.
Ini udah boleh izin live belum ya? Monggo Mbak. Iki Pak Latif iki kadose ngagem avatar. Izin live ya teman-teman semuanya. Terima kasih, semangat. Semoga harimu cerah. Jali ngudut ngopi. Nyawang manuk. Manuk ben dhisik-isik